Menurut gue penting sih sebagai pegangan hidup gitu. Sebenarnya gue bukan tipe yang selalu bikin resolusi tiap tahun secara detail. Kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak terlalu sih. Punya. Bikin resolusi. Nggak terpaku sama resolusinya, tapi tetap punya rencana. Enggak, tapi kalau kayak keinginan 1-2 gitu ada sih. Punya. Bikin resolusi. Nggak terpaku sama resolusinya, tapi tetap punya rencana. Enggak, tapi kalau kayak keinginan 1-2 gitu ada sih. Bisa dapat kerjaan baru dan akhirnya alhamdulillah tercapai. Terus kuliah tepat waktu. Pengen lulus kuliah aja. Nggak tercapai karena usahanya aku maksimal. Itu mungkin gara-gara ada faktor dari diri sendiri atau juga faktor dari kayak luar lingkungan gitu. Balik lagi ke orangnya, dia ada usaha apa enggak untuk mencapai resolusi itu. Jadi resolusi hanya cuma sekedar tulisan dan dipikirkan, tapi dianya nggak melakukan apa-apa ataupun usaha dia kurang keras itu untuk mengejar resolusinya dia itu. Gue pengen bisa lebih hemat, tapi ternyata tahun ini gue nggak hemat juga. Kalau untuk yang tahun ini, karena tadi yang utama itu dalam nyari kerja dan di bidang ilustrator juga, dan kebetulan dapet, jadi tercapai sih. Tapi kalaupun yang nggak tercapai, biasanya kayak yang minor-minor doang. Dari tahun-tahun sebelumnya banyak yang gagal, nggak tercapai sih, bukan hanya tahun kemarin aja, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak ya list resolusi dari tahun ke tahun masih banyak yang belum kecapai gitu. Sampai sekarang juga belum kecapai. Lebih baik dari tahun sebelumnya. Intinya fokus pada target sih. Satu kata, niat. Menurut gue penting sih sebagai pegangan hidup gitu. Sebenarnya gue bukan tipe yang selalu bikin resolusi tiap tahun secara detail. Kalau dari aku pribadi sebenarnya nggak terlalu sih. Boleh banget. Kayak menurut aku tuh helpful banget sih. Mau banget lah pasti, Kak. Kalau ada sih pengen banget, pengen tahu banget. Pengen lah, karena kan siapa sih yang nggak pengen resolusinya nggak tercapai, pasti kan semuanya pengen tercapai. Dari hasil sharing tadi, kita bisa tahu sebenarnya setiap orang pengen resolusinya tercapai. Tapi masih banyak yang gagal atau bingung gimana caranya. Sadar nggak sih, tiap bikin resolusi tahunan, isinya tuh nggak beda jauh sama tahun kemarin. Yang kamu pengen itu-itu aja. Yang kamu tulis juga itu lagi. Paling beda-beda tipis lah. Tahu nggak kenapa? Karena resolusi kamu di tahun-tahun sebelumnya belum tercapai. Menurut penelitian Journal of Clinical Psychology dari University of Scranton, Pennsylvania, hanya 8% orang di dunia ini yang berhasil mewujudkan semua resolusi tahunannya. Makanya, kamu harus tahu kalau bikin resolusi juga ada rahasianya loh. Dan ternyata banyak orang yang belum sadar soal ini. Banyak orang bikin resolusi karena ikut-ikutan. Hasilnya, baru sebulan udah berantakan. Terus gimana nih kalau kamu punya resolusi beneran? Sebelum kamu bikin, wajib tahu dulu apa aja sih kesalahan yang bikin resolusi kamu gagal. Yang pertama, kamu bikin cuma buat formalitas saja, atau sekedar ikut-ikutan. Kedua, cuma fokus sama hal-hal besar, padahal hal-hal kecil tuh sangat berpengaruh loh. Ketiga, target kamu terlalu tinggi dan nggak spesifik. Keempat, kamu nggak memantau perkembangannya, padahal penting banget buat tahu udah sejauh mana perkembangan kamu. Kelima, gampang menyerah dan gak konsisten. Keenam, terlalu lama menunda. Awas, peluang kamu bisa hilang tuh. Dan yang terakhir, terlalu mengumbar. Kita emang gak boleh berburuk sangka, tapi kita juga gak boleh memungkiri kalau persaingan itu ada. Nah, kalau udah tahu kesalahannya, sekarang kita mau hacknya nih. Pernah kepikiran gak sama hal ini? Misalkan kamu pengen dapat promosi jadi manajer, tapi kamu cuma melakukan pekerjaan rutinitas saja sebaik mungkin. Ya, nggak salah sih, tapi tanpa usaha dan skill yang lebih, apa kinerja kamu bisa meningkat dan membuat jabatan kamu bisa diangkat? Kamu sendiri yang bisa menjawabnya.
Mungkin selama ini kamu nggak sadar, punya resolusi tapi lupa sama kapasitas diri. Banyak target yang dikejar, tapi kapasitasnya nggak diperbesar. Terus kenapa sih harus investasi ke diri sendiri? Investasi ke diri sendiri itu artinya ningkatin kapasitas dan kualitas diri, yang bakal jadi aset kamu, bukan cuma buat resolusi tahunan aja, tapi untuk masa depan, dan ini pengaruhnya seumur hidup. Ini hal dasar, tapi masih jarang ada yang aware. Padahal sebenarnya kamu cuma butuh 3 aset ini. Yang pertama, pikiran, alias mindset. Ini adalah aset yang mahal, karena kebiasaan dan tindakan orang sukses dipengaruhi oleh mindset yang value-nya itu nggak bisa dibeli. Jadi, mindset kamu harus tepat. Coba deh mulai sekarang luangkan waktu buat mengelola mindset. Ada banyak sarana kok. Kamu bisa cari informasi di internet, cari role model, dengerin podcast, banyak membaca, dan menambah pengetahuan. Yang kedua, hubungan. Kamu harus sadar kalau manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, dan ini jadi aset untuk membuka jalan kamu meraih resolusi. Karena dari hubungan, kamu bisa punya pengalaman dan perspektif yang mungkin nggak pernah kamu tahu sebelumnya. Mulai keluar dari zona nyaman yuk. Pelajari hal yang belum pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. Ikut training yang berkaitan dengan target kamu. Atau yang paling simpel deh, berkomunikasi. Yang ketiga adalah tindakan. Mau berat badan ideal? Ya pelajari dulu ilmu diet dan olahraga. Mau dapetin promosi kerja? Perdalam skill dan kinerja. Mau nikah tapi trauma? Ya move on dulu dong dari yang lama. Loh, dari mana sih kita tahu apa yang harus kita lakukan? Dari 2 aset investasi yang sebelumnya kamu penuhi. Bedanya, kamu bakal lebih pintar buat menentukan langkah. Ya gimana enggak, orang kapasitas dan kualitas kamu meningkat? Come on geng, ada banyak banget loh metode, tips, atau cara yang bisa kamu dapatkan dari berbagai sumber. Mungkin kamu juga salah satu yang udah pernah nyari. Mulai dari harus nentuin goals dulu, bikin catatan ini itu, sampai evaluasi, dan sebagainya. Tinggal disesuaikan sama aspek kehidupan dan kecocokan kamu deh. Dan hal yang gak boleh ketinggalan adalah eksekusinya harus konsisten. Karena bakal percuma kalau kamu menjalankan investasi tanpa mengeksekusi apa yang jadi goals kamu. Jangan cuma bikin resolusi tanpa strategi dan aksi. Karena ujung-ujungnya cuma akan jadi mimpi. Dan jangan pernah lupa kalau pohon yang tinggi pasti punya akar yang kokoh. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Seperti kata Warren Buffett nih, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri. Karena semakin banyak kamu belajar, maka semakin banyak juga yang kamu peroleh. Kalau kamu nonton video ini sampai habis, selamat ya. Sekarang kamu lagi investasi ke diri sendiri. Nah, jadi udah siap buat wujudin resolusi kamu?